Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kami dapat menyelesaikan PowerPoint mengenai komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan. Adapun materi yang ingin saya bawakan yaitu memilih komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif. Adapun nama kelompok 5, yang pertama Andi Fasya Tanri Awaru, yang kedua Carmila, dan saya sendiri Siti Aini Sakila Guslan. Dan dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Informasi Edukasi Kesehatan ialah oleh Ibu Dr. Yusriani SKM MK. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai yang pertama itu sejarah media, yang kedua peran media dalam komunikasi dan promosi kesehatan, yang ketiga berbagi media yang mendukung promosi kesehatan, dan yang terakhir menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing media yang mendukung promosi kesehatan. Sejarah media. Media promosi kesehatan adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, baik melalui media cetak, elektronika yang berupa radio, TV, komputer, dan sebagainya, dan media luar ruang sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuannya yang kemudian diharapkan menjadi perubahan pada perilaku ke arah yang lebih positif. Materi selanjutnya mengenai peran media dalam komunikasi dan promosi kesehatan. Ada 7 peran media dalam komunikasi dan promosi kesehatan. Yang pertama, saluran interpersonal digunakan untuk mempengaruhi keputusan dan perilaku kesehatan masyarakat. Yang kedua, media cetak untuk menampilkan pesan komunikasi dengan cara dicetak pada kertas. Ketiga, media siaran untuk menciptakan dan mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, yang termasuk media siaran ialah radio dan televisi. Yang keempat, media luar ruang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan di luar ruang. Media luar ruang meliputi media cetak, media elektronik seperti reklam atau videotron, spanduk, banner, televisi, layar lebar, dan sebagainya. Yang kelima, media hiburan ialah strategi yang paling banyak diterapkan oleh para profesional komunikasi kesehatan untuk menciptakan kemitraan dengan pihak kreatif suatu stasiun televisi agar informasi kesehatan publik dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari jenis program televisi yang ada. 6. Media komunikasi modern, contohnya internet sebagai media komunikasi untuk menyebarluaskan informasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, media lainnya, diantaranya adalah iklan-iklan yang disematkan di transportasi umum, seperti bus, atau mengadakan kegiatan-kegiatan seperti roadshow, pemberian sampling atau contoh produk kepada halayak sasaran secara gratis, dan pameran. Materi selanjutnya mengenai berbagai media yang mendukung promosi kesehatan. Yang pertama itu pembagian alat peraga secara umum. 1. Alat bantu lihat atau visual aids, yaitu digunakan untuk membantu menstimulasi indera mata atau penglihatan pada waktu terjadinya proses pendidikan. Dan yang kedua itu alat bantu dengar atau audio aids, yaitu alat yang digunakan untuk menstimulasikan indera pendengar pada waktu proses penyampaian bahan pendidikan atau bahan pengajaran. Selanjutnya, pembagian alat berdasarkan fungsinya. Yang pertama, media cetak seperti leaflet, flyer, poster, dan yang kedua media elektronik seperti televisi, radio, dan video slide. Materi selanjutnya mengenai menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing media yang mendukung promosi kesehatan. Adapun kelebihan dan kekurangan media cetak. Yang pertama itu kelebihannya sudah dikenal masyarakat. 2. Dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Yang ketiga, lebih mudah dipahami. Yang keempat, lebih menarik. Dan yang kelima, dapat dibaca berkali-kali. Sedangkan media cetak mempunyai kekurangan. Yang pertama, biaya lebih tinggi. Yang kedua, media cetak hanya berupa tulisan. Yang ketiga, dari segi waktu, media cetak lambat memberikan informasi. Dan yang keempat, biaya produksi yang cukup mahal. Sekarang kelebihan dan kekurangan media elektronik.
Adapun kelebihannya, yang pertama sudah dikenal masyarakat, dua mengikut sertakan semua panca indera, yang ketiga media elektronik menjangkau masyarakat secara luas, yang keempat tidak memerlukan keahlian membaca seperti pada media cetak, dan yang terakhir dalam segi waktu cepat dalam menyebarkan informasi. Sedangkan kekurangan media elektronik, yang pertama tidak adanya pengulangan apa yang sudah ditayangkan, yang kedua waktunya terbatas hanya dinikmati sebentar, yang ketiga memerlukan energi listrik, yang keempat sedikit rumit, dan yang terakhir perlu keterampilan khusus untuk mengoperasikan media elektronik. Ya, itulah materi yang sempat saya bawakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.